melanjutkan kisah karya S.H. Mintardja yang berjudul Suramnya Bayang-Bayang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Anak muda itu mengangguk-angguk, sementara itu mereka pun telah terpukau oleh gerak Warsi yang diiringi oleh Rama gamelan yang ngerangin. Meskipun dengan gamelan yang sederhana, irama yang lembut dan wajah yang tunduk memang dapat menyentuh perasaan para penontonnya. Sehingga ketika salah seorang pengiringnya mengedarkan tambir untuk mendapat sumbangan dari para penontonnya, maka beberapa orang dengan tidak segan-segan telah melemparkan uang yang mereka bawa ke dalam tambir itu. Malam itu adalah malam yang pertama Warsi menginjakkan kakinya sebagai seorang penari di Pedukuhan Induk, tanah perdikan Sembojan. Malam itu Warsi masih belum menerima permintaan khusus untuk menari di halaman seseorang. Malam itu Warsi masih menari dalam rangka memperkenalkan diri, dan dengan rendah hati seorang pengiringnya mengedarkan tambir untuk menerima kemurahan hati para penontonnya. Dengan perkenalannya malam itu ternyata Warsi berhasil menarik perhatian beberapa orang. Ada beberapa alasan dari mereka yang di hari-hari berikutnya memanggilnya untuk menari di halaman dengan imbalan tertentu. Ada yang karena belas kasihan, tetapi ada juga yang ingin menatap kecantikannya. Bahkan dengan kecerdikan yang terselubung, pengendangnya berhasil memohon untuk dapat tinggal di Banjar Pedukuhan Induk barang 2-3 hari. Ketika permohonan itu disampaikan kepada Wirodono, maka Wirodono masih belum banyak memperhatikan kehadiran sekelompok orang-orang ngamen di tanah perdikannya. Ia hanya menanyakan kepada beberapa orang pembantunya apakah permohonan itu sebaiknya dikabulkan atau tidak. Kelompok ini agaknya kelompok yang baik, jawab salah seorang pembantunya. Tidak ada kesan yang dapat menumbuhkan ketidaksenangan seseorang pada kelompok ini. Bahkan dapat memancing belas kasihan beberapa orang yang menyaksikannya dan mendengar kisah mengapa seorang gadis yang cantik harus ikut dalam kelompok ngamen seperti itu. Jika kalian tidak berkeberatan, maka terserah sajalah, jawab Wirodono. Aku sendiri belum pernah melihat tontonan itu. Setiap sore sebelum berangkat berkeliling, rombongan itu lebih dahulu telah kebar di halaman Banjar, meskipun tidak terlalu lama, jawab pembantunya. Wirodono hanya mengangguk-angguk saja, tetapi ya memang belum menyempatkan diri untuk melihat pertunjukan yang menarik itu. Namun dalam pada itu Wirodono masih terhitung pengantin baru, telah kembali ke dalam tugas-tugasnya. Kadang-kadang ia berada di pedukuhan-pedukuhan sampai larut malam. Tapi pada satu saat terbersit pula keinginannya untuk melihat tontonan yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang itu. Apalagi kadang-kadang ia juga mendengar suara gamelan yang dihanyutkan angin menyentuh daun telinganya. Namun rasa-rasanya ia masih belum mempunyai waktu. Adalah satu kebetulan bahwa ketika Wirodono berada di satu pedukuhan yang sedang menyelesaikan perbaikan bendungan dan dengan sengaja mengundang rombongan kecil itu sebagai pelepas lelah di malam hari, maka Wirodono menyaksikan tontonan itu di tepian, di atas pasir di bawah bendungan. Ketika terpandang olehnya wajah gadis penari yang cantik itu, maka rasa-rasanya jantungnya berdenyut semakin cepat. Namun dengan segera ia berusaha untuk mengendalikan diri
Bahkan di dalam hatinya ia berkata, "Aku sudah seorang pengantin baru." Namun demikian, kesempatan Wirodono menyaksikan tontonan itu di tepian telah membawa akibat yang berkepanjangan. Penglihatannya yang sekilas itu telah membawanya untuk menyaksikan penari itu pada kesempatan berikutnya. Meskipun Wirodono tetap pada kesadarannya bahwa ia baru saja menginjak masa perkawinan, namun gadis penari itu memang seorang gadis yang cantik di matanya. Dalam pada itu, Warsi pun sadar sepenuhnya bahwa ia sudah berhasil menarik perhatian Wirodono, anak Ki Gede Sembojan yang telah membunuh pamannya. Ia pun selalu ingat bahwa setelah selapan ia harus memancing Wirodono itu untuk dapat bertemu seorang diri, atau ia dengan sengaja menyelidiki pada saat-saat yang manakah Wirodono mengunjungi pedukuhan-pedukuhan atau kebiasaan-kebiasaan yang lain yang dapat memberinya kesempatan untuk bertemu seorang dengan seorang. Aku harus membalaskan dendam seluruh keluarga Kolomerto. Menurut pengamatanku, laki-laki ini masih belum mampu menguasai ilmunya dengan sempurna, berkata Warsi di dalam hatinya. Dengan demikian maka Warsi pun berusaha untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan berikutnya agar Wirodono memperhatikannya. Hampir tidak terduga oleh Warsi sendiri ketika pada suatu sore, sebelum rombongan itu kebar di halaman Banjar, tiba-tiba saja Wirodono sudah ada di Banjar itu. Bahkan Wirodono telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan rombongan yang sudah berhias dan siap untuk mulai dengan kebarnya di halaman. Dalam pada itu sebenarnya lah Warsi seorang gadis yang sangat cantik. Dalam jarak yang lebih dekat, Wirodono sempat melihat kecantikan Warsi yang wajahnya selalu menundukkan seakan-akan ia tidak mempunyai keberanian untuk bertatap muka dengan Wirodono. Namun dalam pada itu setiap kali Warsi pun telah mencuri pandang selagi Wirodono berbincang dengan anggota rombongan kecil itu. Kali-kali Warsi sempat memandang wajah anak muda itu. Tidak ada yang memperhatikan kerut wajah Warsi yang sudah berhias, sehingga nampaknya ia semakin cantik. Tidak ada pula yang melihat apa yang sebenarnya tersirat di hati perempuan itu. Demikianlah Wirodono sempat berbincang-bincang beberapa lamanya dengan rombongan kecil itu, juga dengan Warsi sendiri. "Silakan," berkata Wirodono kemudian, "kami menerima kalian dengan senang hati. Terbukti hampir setiap malam kalian mendapat panggilan di beberapa rumah di berbagai pedukuhan dalam kepentingan yang berbeda. Ada yang hanya sekedar ingin bersenang-senang, tapi ada yang justru untuk menutup satu kerja yang cukup melelahkan. Tapi pada dasarnya kami tidak berkeberatan atas kehadiran kalian di sini." Demikianlah ketika Wirodono meninggalkan Banjar sebelum kebar, pengendang yang menjadi pemimpin rombongan itu berdesis di telinga Warsi, "2 hari lagi pengantin itu akan mengadakan upacara selamatan. Memang tidak terbiasa untuk mengadakan upacara di selapan hari yang biasanya dilakukan untuk pengantin hari kelahiran. Tapi agaknya ada juga orang-orang terpandang yang melakukan upacara untuk memperingati hari perkawinan. Dan setelah itu maka kau akan dapat segera menyelesaikan tugasmu. Istri Wirodono akan segera menjadi janda." Warsi mengangguk-angguk lalu katanya, "Kita harus tahu kapan Wirodono berada di luar pedukuhan induk seorang diri. Menilik cara hidupnya maka kesempatan banyak kau peroleh. Ia sering berada di pedukuhan-pedukuhan di luar pedukuhan induk dan kembali seorang diri justru pada malam hari. Bagaimana diceritakan oleh para pengawal tanah perdikan ini," berkata salah seorang pengiringnya. "Kita harus meyakinkannya," jawab Warsi. "Mulai nanti malam aku akan menyelidikinya." "Tidak sekedar menyelidiki," berkata pengiringnya,
Jika kesempatan itu ada, kau langsung dapat bertindak. Bukankah masih belum selapan? Bertanya Warsi. Jangan terikat dengan selapan. Selapan hanyalah ancar-ancar waktu yang akan kau berikan kepada istri Wirodono. Kurang 1 atau 2 hari sama sekali bukan soal, berkata pengendangnya. Tapi Warsi mengerutkan keningnya dengan sungguh-sungguh. Ia menjawab, yang akan membunuhnya aku atau kau? Para pengiringnya telah mengenal sifat Warsi dengan baik. Karena itu maka mereka tidak menyaut lagi. Segalanya memang terserah pada Warsi. Demikianlah seperti yang dikatakan, lewat tengah malam jika orang-orang Sembojan telah tidur lelap, Warsi telah keluar dari Banjar tanpa diketahui oleh para peronda. Menurut pengetahuan para peronda, orang-orang dalam rombongan Tledek itu telah tertidur kelelahan. Mereka kembali dari ngamen beberapa saat sebelum tengah malam, sehingga ketika tidak ada lagi suara bercakap-cakap di antara mereka, maka para peronda pun menyangka bahwa mereka telah tertidur nyenyak. Namun dalam pada itu, Warsi dalam keadaan yang khusus telah berada di sekitar rumah Ki Gede. Beberapa orang peronda masih berjaga-jaga di regol halaman. Agaknya Sembojan masih belum melupakan kemungkinan hadirnya kembali orang-orang yang semula menjadi pengikut Kolomerto dan yang telah dihancurkan oleh Wirodono. Sementara itu ternyata bahwa Wirodono memang sering berada di antara para peronda. Bahkan ketika Warsi telah melakukan pengamatan itu barang 3 hari, maka ia pun mengetahui bahwa Wirodono sering keluar dari halaman rumahnya melihat-lihat gardu-gardu peronda yang lain seorang diri. Dengan demikian maka Warsi pun melihat satu kemungkinan untuk memancingnya keluar pedukuhan dan menantangnya perang tanding untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mati terbunuh. Tapi Warsi yakin bahwa ia akan dapat memenangkan perang tanding itu. Menurut penglihatannya, Wirodono memang bukan orang yang memiliki ilmu seperti ayahnya. Namun sejauh itu ia masih belum berbuat sesuatu. Warsi, berkata pengendangnya, kemarin waktu yang selapan itu telah datang. Hari ini kita sudah berada di luar batas waktu yang kau berikan. Karena itu agar kita tidak terlalu lama berada di sini, maka kau akan dapat bertindak secepatnya. Warsi mengangguk-angguk, tetapi katanya, kita salah memilih waktu, tapi sulit bagi kita untuk merubahnya. Jika kita tetap berkeliling di siang hari, maka kita mempunyai banyak kesempatan. Benar seperti yang kita dengar bahwa Wirodono sering berada di pedukuhan-pedukuhan kecil dan kembali ke pedukuhan induk di malam hari. Tapi pada saat itu aku masih harus menari. Ya, kembali ke pedukuhan induk tidak lebih dari saat sirep bocah. Sementara itu pertunjukan masih dalam suasana yang paling mantap untuk satu pertunjukan. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Bertanya tukang kendangnya. Aku sudah menyelidikinya. Aku yakin bahwa pada suatu saat aku akan dapat memancingnya keluar, jawab Warsi. Memang pada saat sirep bocah ia kembali dari pedukuhan-pedukuhan lain, meskipun ternyata tidak setiap hari. Menurut keterangan yang aku dengar dan barangkali juga kalian dengar dari peronda-peronda itu, tapi biasanya di tengah malam Wirodono juga keluar rumahnya dan melihat gardu-gardu di pedukuhan induk ini. Nah, bukankah kau mempunyai kesempatan juga? Bertanya salah seorang pengikutnya. Jangan dungu, aku tentu akan dapat melakukannya di pedukuhan induk ini, tapi aku harus memancingnya keluar agar tidak ada yang ikut campur, apalagi para pengawal, jawab Warsi. Segalanya terserah padamu, yang penting Wirodono, syukur Ki Gede dapat kau bunuh, berkata pengendangnya. Kau hanya tahu hasilnya, tapi kau tidak mau tahu kesulitan-kesulitan.
yang dapat timbul, geram Warsi. Para pengiringnya tidak menyaut lagi, mereka tidak banyak dapat berbuat. Karena itu segalanya memang terserah pada Warsi. Namun ketika mereka telah berada lebih dari 10 hari di tempat itu, Warsi masih belum berbuat apa-apa. Pengendangnya dengan cemas berkata, "Warsi, bagaimanapun juga ramah tamahnya orang-orang Perdikan ini terhadap kita. Namun ternyata kita sudah terlalu lama berada di sini. Semua pedukuhan di tanah Perdikan ini sudah kita jajahi. Dan akhirnya kita pun harus dapat mengambil kesimpulan bahwa pertunjukan kita sudah mulai terasa jenuh bagi orang-orang tanah Perdikan ini." "Lalu apa yang kau maksud?" bertanya Warsi. "Terserahlah menurut pertimbanganmu," sahut tukang kendang itu. Warsi menarik napas dalam-dalam lalu katanya, "Besok segala-galanya akan berakhir." Pengendangnya mengangguk-angguk dengan nada datar. Ia berkata, "Syukurlah jika kau sudah mengambil satu ketetapan. Dengan demikian maka kita akan segera dapat kembali ke dalam lingkungan kita sendiri. Meskipun di sini diterima dengan baik dan ramah, namun agaknya memang lebih senang hidup di lingkungan keluarga sendiri." "Kita sedang menjalankan satu kewajiban," berkata Warsi. "Bahkan kita akan mendapat hasil ganda. Kita akan dapat membunuh Wirodono, meskipun barangkali tidak dapat aku lakukan atas ayahnya. Dan kita mendapat banyak uang." "Apa artinya uang itu?" jawab tukang kendangnya. "Dengan masuki rumah seseorang saudagar kaya, maka aku akan mendapat lebih banyak dari jumlah yang dapat kita kumpulkan selama 3 kali ngamen." "Tetapi nilainya berbeda," jawab Warsi. "Uang yang kita dapatkan dengan kerja itu rasa-rasanya memang memberikan kenikmatan tersendiri pada kita. Jika kita membeli minuman, terasa alangkah segarnya. Dan jika kita membeli makanan, alangkah nikmatnya. Kita dapat menelannya tanpa ragu-ragu sama sekali." "Sejak kapan kau dapat mengatakannya demikian?" bertanya tukang kendang itu. Warsi menarik napas dalam-dalam tapi kemudian katanya, "Baiklah, aku ulangi, besok segala-galanya akan selesai. Tapi aku tidak akan dapat membunuh ayah Wirodono. Bukankah menurut pendengaran kita, ia menjadi cacat? Biarlah ia tetap hidup dalam keadaan cacat itu. Ia bukan harimau lapar yang siap menerkam dengan garang, tapi kini ia tidak lebih dari kucing sakit-sakitan." Tukang kendangnya tidak menjawab, tetapi ia benar-benar berharap bahwa di hari berikutnya Warsi akan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah di hari berikutnya itu, seperti biasa rombongan kecil itu bersiap-siap menjelang senja. Namun ternyata bahwa mereka tidak segera dapat kebar di halaman. Wirodono ternyata telah datang ke Banjar untuk menemui rombongan kecil itu. Tidak ada persoalan yang penting, tapi ia sekedar didorong oleh satu keinginan untuk berbincang saja. Wirodono sendiri tidak tahu mengapa ia berbuat demikian, tapi ia tidak mampu menolak keinginannya untuk berbicara dengan penari yang cantik itu.